kenal, nama saya Christophorus Renata Selvano, NIM 211114037. Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Dendi sebagai UTS ujian tengah semester mata kuliah konseling kelompok. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan ini secara spontan sesuai dengan pemahaman saya. Dan saya udah menulisnya dalam kertas dan ini baru saya tulis. Jadi apapun jawabannya ya saya jawab secara pemahaman saya aja. Untuk benar atau tidak ya udah. Jadi tidak mungkin akan saya cut ya. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu identifikasi berbagai kategori kasus dalam konseling kelompok memiliki perbedaan masing-masing. Nah, apa itu perbedaan utama antara kategori kasus krisis centered, problem centered, dan ground centered dalam konteks konseling kelompok. Kalau krisis centered ini mungkin ya, ini merupakan kasus yang krisis, yang dimana kasus ini membutuhkan penanganan segera. Ya, untuk fokus utamanya dalam konseling kelompok ya sama pada umumnya untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah itu intinya itulah, karena krisis ini ya bagaimana dalam proses itu bisa untuk menetralisasikan menetralkan keadaannya lah, menetralkan keadaan konseli gitu. Karena ini bersifat darurat kan, mungkin bisa aja mereka itu contohnya itu mengalami trauma, jadi butuh penanganan segera supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya misalnya seperti itu. Yang kedua itu adalah problem centered. Ya mungkin sama dengan krisis centered, tapi bedanya itu ini tuh tidak bersifat darurat, tidak bersifat krisis gitu. Untuk penanganannya juga sama gitu ya, kayak memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, dan juga untuk menemukan ya apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari masalah itu, untuk bisa merubah masalah itu ya. Mungkin intinya seperti itu ya, dan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada yang sedang dialami. Dan selanjutnya itu adalah ground centered. Ground. Mungkin kalau ground itu pertumbuhan ya. Kering. Mungkin kasus pertumbuhan ya, dimana ya ini kita tuh mengeksplor diri sendiri gitu. Kalau konteks kelompok mungkin ya misalnya proses konseling kelompok yang dimana untuk sebagai kita itu mengeksplor pribadi kita, habis itu juga untuk mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang ada dalam diri kita gitu. Dari situ ya. Kalau dalam konteks konseling kelompoknya ini itu misalnya kayak saling menceritakan pengalaman mereka, skill, kemampuan mereka. Dari situ, karena di situ mereka akan saling tumbuh dan berkembang itu. Jadi mengetahui potensi-potensi dalam diri mereka. Oke, intinya seperti itu dalam kasus growth centered ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup ya, jadi lebih bergairah gitu misalnya. Dia bergairah dan juga tumbuh secara kognitif mereka, jadi secara pemikiran mereka tuh menjadi tumbuh ya, menjadi dewasa ya, misalnya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, analisis tahapan konseling kelompok secara umum ada 4. Coba jelaskan masing-masing tahapan dalam konseling kelompok serta berikan contohnya. Sebentar, ada orang. Oke, maaf tadi ada gangguan. Oke, ya. Kalau menurutku pribadi ya, tahapan ini mungkin maksudnya tahap-tahap dalam proses konseling kelompok. Mungkin pemahaman aku gitu. Yang pertama itu adalah tahap
tahap awal, jelas tahap awal yang dimana kita itu uh, memperkenalkan diri kita masing-masing ya, dari tiap anggota, dari tiap dari masing-masing anggota dia memperkenalkan diri mereka, terus uh, bisa membuat mereka tuh jadi mungkin untuk membuat mereka merasa nyaman gitu. Ya contohnya itu yang dimana kita itu membuat masing-masing dari tiap anggota memperkenalkan diri mereka. Ya itu masing-masing anggota memperkenalkan diri mereka, yang dimana itu bisa membuat mereka tuh jadi lebih terbuka gitu misalnya. Habis itu tentang perkenalan diri ya, setelah memperkenalkan diri dari itu tuh semua, sehingga masuk mereka semua udah saling kenal nih, misalnya udah saling kenal, masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap mungkin ya tahap yang kedua itu tahap ini transisi. Transisi mungkin tahap transisi ya. Tahap transisi ya itu ya tahap perpindahan gitu kan udah merasa nyaman nih, contohnya itu ya udah merasa nyaman, udah merasa terbuka, udah mulai bisa untuk terbuka ya, karena dalam anggota kelompok itu masalah itu kan pasti sama gitu. Jadi situ udah mulai terbuka, dari masing-masing tiap anggota itu menceritakan masalahnya masing-masing gitu, masalah masing-masing, kenapa bisa menjadi itu gitu, kenapa masalah itu bisa terjadi gitu, menceritakan masalah mereka masing-masing. Habis itu setelah itu ya mungkin di situ kita mulai untuk bisa menganalisis ya, bukan menganalisis ya, lebih kayak mengarsip gitu mungkin ya, kalau penyebutanku mungkin kayak seperti mengarsip gitu, kayak menyimpan ini problemnya apa gitu, kayak problem orang ini tuh gini dikarenakan ini gitu ya. Kayak habis itu tahap yang ketiga itu adalah tahap kegiatan mungkin ya, yang mungkin masuk ke tahap kegiatan ini ataupun tahap kerja, bisa juga tahap kerja untuk udah masuk ke menganalisis, dari mana kita tuh menganalisis dari masalah dari tiap anggota. Habis itu juga mengidentifikasi masalah-masalah tersebut ya, mengidentifikasi masalah-masalah tersebut serta mencari solusi atau penanganan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, atau tuh untuk merubah individu, untuk menyelesaikan masalah individu. Contohnya itu misalnya dari perkenalan, besok itu menceritakan masalah, misalnya masalahnya itu apa yang cocok ya, ini aja deh yang sering dialami oleh anak-anak muda, mabuk-mabukan yang dimana kan mereka semua udah menganalisis penyebabnya karena apa gitu, dan kemana kita mulai menganalisis masalahnya itu ya, mungkin dikarenakan dari tadi kan orang berbeda-beda masalahnya, kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya. Ya mungkin masalah yang pertama, orang pertama itu masalah karena keluarga, stres gitu, ada yang mungkin kayak dicegokin maksudnya itu kayak apa ya, di dipaksa gitu, dipaksa akhirnya kayak enak juga gitu, akhirnya terjerumus ke hal itu, minum minuman gitu. Dari situ ya menganalisis masalahnya itu seperti ini seperti itu, oh dikarenakan ini dikarenakan itu, dan maka mulailah untuk mencari solusi ataupun untuk penanganan menggunakan teknik-teknik gitu, menggunakan teknik-teknik yang ada dalam konseling. Teknik-tekniknya itu ya mungkin contohnya itu misalnya dalam masalah mau melakukan itu mungkin melihat dari konsekuensi yang terjadi saat saat menjalani itu gitu kan, saat mengatasi masalah itu. Misalnya kita tuh membayangkan gitu ya, itu untuk suruh membuat mereka tuh membayangkan konsekuensinya seperti ini seperti itu, dan pastikan kalau mau bukan itu ya pasti ada yang parah gitu, ada yang memiliki dampak gitu, mungkin dari situ bisa belajar. Nah dari situ mungkin ya bisa tahu nih dampaknya, itu dampak konsekuensi apa yang akan terjadi di saat ini ataupun nanti di masa kedepannya, apa yang akan terjadi jika kamu terus-terusan seperti ini, itu bisa membayangkan seperti itu. Kira-kira dengan gitu mungkin ya ada kayak rasa takut, akhirnya berubah gitu, merubah pandangannya kalau hal ini tuh nggak baik gitu kan.
Ya, konselor itu mungkin bisa juga memberikan kayak masukan-masukan ataupun apa ya, kayak dorongan, motivasi ya, kayak gitu. Kalau misalnya uh, nggak perlu, masih ada hal lain untuk melampiaskan diri tanpa harus menyakiti diri kalian gitu, misalnya seperti itu gitu. Ya intinya seperti itulah pada tahap kerja gitu, untuk menyelesaikan masalah yang dimana kita itu menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, dan kemudian itu mencari solusi dari masalah yang sudah kita identifikasi. Intinya seperti itu pada tahap kerja. Habis itu masuk ke tahap penutup. Ya, penutup jelas ya mengakhiri sesi gitu. Pada tahap ini ya yang dimana kita itu mulai kayak merefleksikan proses konseling ini, proses konseling kelompok ini bagaimana, apa yang kamu dapatkan dari proses ini, apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari proses ini ya, setelah keluar dari ruangan gitu, misalnya dari ruang kelas gitu ataupun ruang BK. Nah dari situ apa yang akan dilakukan gitu, kayak refleksi ya tentang proses terjadinya konseling. Habis itu juga pada diri kita apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, dan kemudian ya menutupi sesi konseling kelompok ini gitu. Ya intinya seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu identifikasi pribadi konselor. Konseling kelompok sangat penting. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok, dan mengapa hal ini penting? Mengidentifikasi karakteristik konselor dalam konseling kelompok. Mungkin ya, kalau dalam artian aku itu, pribadi konselor itu ya karakteristik kepribadian konselor itu seperti yang dimana kita itu bisa untuk menjadi konselor yang utuh. Yang utuh yaitu misalnya salah satu yang diidentifikasinya itu ya konselor itu yang kayak asas-asas gitulah, menjadikan kayak asas-asas kayak kerahasiaan gitu, yang paling hal utama dalam menjadi konselor yang profesional itu menjadikan konselor yang bisa menjaga kerahasiaan. Habis itu juga beretika gitu, beretitude. Itu kayak semacam sebuah skill-skill yang harus dimiliki oleh konselor untuk bisa membuat proses konseling berjalan dengan lancar. Dari karakteristik itu ya tadi itu rahasia secara umum ya, untuk membuat konseling itu menjadi terbuka, akhirnya bisa untuk terbuka karena untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan konseling gitu ya, supaya bisa membuat dia itu jadi terbuka. Ya itu yang kedua, beretika, yang dimana dalam setiap emosional yang dimiliki yang akan dikeluarkan oleh konseli itu konselor bisa untuk mungkin untuk memberikan respon-respon yang positif gitu ya, tidak menyinggung perasaan konseli. Nah, yang kemudian itu mungkin bertanggung jawab pada proses ini, bagaimana kita bisa untuk menjalankan proses ini menjadi yang baik, bagaimana kita pokoknya tidak ada dendam ataupun apapun perasaan, kebawa perasaan saat proses berjalannya konseling kelompok, konseling apapun itu juga itu penting yang dimiliki oleh konselor. Dan paling penting itu mungkin ya beretika, berempati itu juga perlu, karena ya dari respon-respon dari konseling itu kita harus memiliki empati untuk bisa membuat konselor itu jadi merasa nyaman. Oh, konselor itu jadi nyimak kita, menyimak konseling gitu ya. Oh, konselor ini ya nyimak cerita kita, paham cerita kita, mendengarkan gitu. Jadi konselor itu akan menjadi merasa nyaman gitu. Jadi merasa nyaman, terus ya lanjut cerita ya, jadi terbuka, jadi bisa lepas di situ. Dalam proses konseling itu dia bisa lepas untuk mengekspresikan dirinya, untuk bercerita. Dan juga yang paling penting dalam karakteristik konselor itu pasti keterampilan dalam berkomunikasi, penting banget. Karena keterampilan komunikasi itu bagaimana cara kita untuk menjalankan proses konseling ya, dengan berkomunikasi. Kayak bagaimana caranya awal kita untuk memulai persoalan untuk bisa membuat konseling itu menjadi merasa nyaman, jadi bisa untuk terbuka, itu perlunya untuk komunikasi. Terus itu, dan intinya seperti itu. Lainnya mungkin masih banyak, tapi ya itu yang ada di otakku, ya di benakku. Terus mengapa hal ini penting?
Jelas penting karena ini untuk terjalinnya proses konseling yang lancar, yang baik gitu kan, supaya bisa berlangsung proses konseling dengan baik, ya dengan lancar. Maka penting untuk memiliki karakteristik pribadi konselor ini gitu, supaya konseling ini menjadi merasa nyaman, kembali lagi jadi merasa nyaman, terbuka, dan juga bisa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi di dalam lingkungan kelompok gitu ya, mungkin ya dalam proses konseling kelompok ya, dalam lingkungan kelompok atau lingkungan kelas di sekitar ya, jadi merasa nyaman karena konselornya itu memiliki karakteristik pribadi sebagai seorang konselor gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi konseling juga nyaman berada di sini, berada di situ, jadi bisa terbuka, sehingga ya proses konseling kelompok ini berjalan lancar gitu. Akhirnya ya dapat membuat konseling itu jadi mempunyai dorongan untuk merubah perilakunya. Misalnya untuk merubah perilakunya, kan konselor itu kan pasti akan memberikan motivasi ataupun dukungan, dan dari situ akan membuat pandangan konselor itu jadi terbuka ya, pandangannya itu jadi berubah gitu. Jadi awalnya kayak seperti ini, seperti itu, pada akhirnya ya menjadi terbuka. Intinya seperti itu. Lanjut, next, pertanyaan terakhir, udah 16 menit. Oke, pertanyaan yang keempat itu adalah analisis. Sebentar sambil minum. Analisis dan identifikasi kasus konseling kelompok itu kan berbeda-beda. Bagaimana perbedaan pendekatan terapis realitas, behavior, RITB, DIIA dalam konseling kelompok, serta berikan contohnya. Oke, pendekatan pertama, terapi realitas. Untuk terapi realitas ini ya bagaimana ya, aku lihat kertas ya by the way, lihat soalnya ya, takut nanti mikirnya ngeliat buku atau apa gitu. Yang pertama itu terapi realitas. Ngomong pendekatan terapi realitas itu mungkin termasuk ke pendekatan yang membuat kita tuh jadi apa ya istilahnya ya, untuk memandang pandangan kita tuh menjadi untuk nyata gitu, realitas nyata ya, ubah pandangan kita tuh menjadi pandangan yang nyata ya, mungkin seperti itu. Habis itu aku mau buat apa lagi ya, sumpah aku bingung ya. Realitas, behavior, oh ini aja deh, realitas, karena ini kan pandangan pendekatan realitas itu ya berarti dimana kita memiliki pemandangan secara sadar gitu kan, memandangkan secara nyata gitu, berada kenyataan gitu. Berarti untuk menganggapnya kenyataan, langsung ke contohnya kali ya. Contohnya dalam realitas gitu ya, mungkin kalau dari contohnya mungkin bisa paham ya. Contohnya itu misalnya dalam realitas gitu tuh kayak tidak bisa untuk menerima kenyataan gitu, menerima kenyataan misalnya diputusin pacar, mungkin maksudnya gitu ya, mungkin bisa kali ya. Oke, konsepnya kayak gitu aja lah ya, di pemahamanku konsepnya kayak gitu aja, realitas yang dimana contohnya itu yaitu tadi diputusin pasar, itu tidak bisa menerima kenyataan ya. Proses konseling dalam teknik terapis realitas itu bagaimana kita itu bisa untuk menyadari bahwa pandangan kita terhadap itu karena kita tuh tidak bisa untuk menerima kenyataan, kita tuh tidak menerimanya, sehingga membuat kita itu menjadi rasa depresi atau apapun itu. Dan karena itu kita perlu untuk menyadari bahwa this gone ya, dia sudah pergi gitu, ya kita harus menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah untuk bisa kembali. Dan dari situ ya kita harus menerima kenyataan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi maka terjadi yang tidak akan pernah untuk bisa kembali. Konsepnya seperti itu ya dalam realitas. I don't know, pokoknya intinya itu yang aku paham
behavior, perilaku. Jelas behavior kucing, maaf ke distract ya. Behavior yang dimana teknik ini ya teknik untuk merubah perilaku, yang positif menjadi perilaku yang merubah dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif, yang dimana kita itu memikirkan bagaimana untuk memberikan sebuah pelajaran untuk merubah perilakunya, untuk memahami bahwa ini perilakunya itu negatif. Jadi situ kita harus sebagai konselor kita harus memberikan pemahaman bahwa itu adalah perilaku yang negatif, sehingga konselor akan menyadarinya dan itu akan menjadi perilaku yang positif, akan merubah diri menjadi perilaku yang positif. Contohnya perilaku simpel aja ya dalam konsep perilaku. Misalnya perilakunya itu bullying atau apapun itu, mungkin bisa ya, kayak bisa namanya juga perilaku ya, konsepnya intinya gitulah perilaku. Aku secara inti dari konsep judulnya aja dah, behavior itu kan perilaku. Jadi contohnya misalnya bullying itu bahwa perilakunya itu buruk. Jadi di situ kita harus menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu salah, yang dimana kita tuh ngebuat masalah yang konselor hadapi itu supaya bisa menyadarinya. Misalnya mungkin dalam behavior ini kayak merasakan bahwa perilaku itu dan juga merasakan dampaknya dari orang lain atas apa yang kamu perbuat. Mungkin dari situ bisa merubah pandangannya bahwa oh ini perilaku yang buruk, aku harus merubahnya gitu ya. Karena setiap orang pasti kita itu mukul lebih enak daripada dipukul gitu, konsepnya gitu, kayak menyadari hal itu gitu. Intinya karena menyadari hal itu, benar atau tidak ya udahlah pemahaman sendiri. Selanjutnya itu RET atau B. RET atau B. R itu mungkinkah konsepnya apa ya, relatif, mungkin relatif. Itu pasti emotif atau emosi kali. Relatif, emotif. Terus T ya pasti terapi dong. B itu pasti brief, REBT. Yang ini dimana itu merubah dari pandangan yang irasional ya kan, irasional apa kebalik ya, irasional ke rasional. Oh iya benar, merubah pandangan irasional ke rasional, merubah menjadi pandangan yang rasional. Dalam perubahan ini kita tuh merubah pemikiran yang negatif di dalam dirinya untuk menyadari cocok nggak sih dikatain pemikiran yang negatif, pemikiran yang kurang tepat menjadi menyadari jadi pemikiran yang tepat, yang sebenarnya gitu, untuk merubah pandangan pikirannya menjadi lebih dewasa lah intinya. REBT itu seperti itu, jadi membuat dari pikirannya. Contohnya ya, masuk contohnya mungkin misalnya masalah apa ya, mungkin masalahnya itu misalnya ini aja deh, masalahnya itu kan jadi ngestak, butuh dikat nggak usah deh. Apa ya, RET contoh ini aja deh, kan itu kan pemikiran yang negatif ya, yang irasional, yang dimana pemikiran irasional itu kayak sebenarnya di dalam pikiran itu tidak seperti itu di kenyataannya. Itu bisa aja kamu itu kayak salah tangkap di dalam pikiran lo. Contohnya misalnya aku ngebayangkan bahwa aku berpikir atau ya aku mikirnya itu seperti itu, orang tua itu tidak menyayangiku gitu karena selalu marahi aku. Contohnya tuh seperti itu, selalu marahin aku. Dan dari situ kan ya
sebuah masalah itu pasti ada sebab, dan dari situ kita harus membuat konselingnya itu sadar ya, sadar sebenarnya itu problemnya apa. Kalau dalam konteks konseling kelompok ya mungkin bisa aja contohnya itu kayak suka nyari masalah gitu ya, tiba-tiba kebawa emosi dan tiba-tiba apa sih itu istilahnya itu kepancing gitu. Pokoknya intinya gitulah, gampang marah. Mereka tuh kayak ngerasa ini orang ngejekin kita, mungkin ada rata-rata orang kayak gitu. Nah misalnya kan geng-geng gitu kan, nggak terima kayak kita cuma ngeliatin, dikira nantangin gitu. Contohnya seperti itu dalam konseling kelompok. Kayak kalau dalam pemikiran mereka, mungkin pemikiran mereka, eh, dia tuh ngeliatin saya berarti dia nantangin saya, padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Padahal tuh sebenarnya ya itu hanya karena melihat, ya jelas lihat ya, punya mata melihat, mungkin konsepnya seperti itu. Jadi kita membuka pandangan pemikiran, bukan pandangan sih, pemikiran kita merubah pemikiran irasional itu, bahwa itu pemikiran yang kurang tepat, itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau kenyataannya itu ya, mungkin kalau kamu bisa bertanya ataupun bisa terbuka dengan orang itu, bertanya apa, mungkin kamu akan menemukan jawabannya mengapa dia melihatinmu. Mungkin kamu keren atau apa gitu, kamu harus sadar gitu ya. Mungkin konsepnya seperti itu, intinya merubah pandangan pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Itu dulu deh. Benar atau tidak, pemikiran saya. Kembali lagi ke DIIA. DIIA ini apa ya? Aku pernah belajar DIIA, cuman nggak tahu ya. Mungkin konsepnya kering. Bentar. Oke, maaf. Biar nggak stres. Oke, kembali lagi ke DIA. DIA ini aku nggak tahu pasti ya, ini tekniknya seperti apa. Mungkin kalau dari pemahaman aku itu, dia itu kayak DI itu apa ya, DIA. Pokoknya dari apa yang ku pelajarin selama kognitif aja kali ya. Kalau dalam secara kognitif itu kayak seperti menggabungkan beberapa konsep terapi ya, pendekatan-pendekatan untuk menjadikan, mengubah uh, pokoknya intinya untuk mengatasi masalah lah ya. Setiap konseling itu tujuannya untuk mengatasi masalah jelas, intinya untuk mengatasi masalah, untuk memecahkan masalah. Yang DIEA ini tujuannya itu mungkin itu untuk mengembangkan keterampilan coping mungkin yang saya pahami. Keterampilan coping itu apa ya, coping itu kayak bisa untuk mengendalikan emosi stres mereka gitu ya, emosi mereka, stres mereka. Dari situ ya mungkin ya, secara yang ada di pemahaman pikiran saya, dia itu seperti itu kayaknya ya. Aduh, buruk nih. Ya udahlah, pasrah. Habis itu kita berikan contohnya di mungkin apa ya, bentar. Sorry di apa yang waktu itu aku lakukan, kayaknya di kemarin itu ada kayak pilihan-pilihan ya, kayak choice gitu, apa yang akan harus dilakukan. Mungkin konsepnya seperti itu. Contohnya mungkin ya hidup, mungkin dalam hidup lah, aku bimbang hidupku akan seperti apa, harus ngapain gitu. Dan dari situ ya, jadi ya misalnya dia tuh nggak tahu hidupnya itu, jadi sebagai proses konseling kelompok itu gimana kita itu untuk bisa untuk
membukakan pandangan mereka untuk bisa mencari ataupun menemukan nilai-nilai hidup mereka. Mungkin ya seperti itu, untuk menemukan nilai-nilai hidup mereka. Mungkin konsep DIA ini bertujuan untuk ke masa depan, mungkin ya masa depannya itu akan seperti apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Konsep itu mungkin seperti itu. Untuk perbedaan DIA, jujur aku kurang tahu sih. Lupa, lebih tepatnya lupa, bukan kurang tahu. Ya pokoknya intinya dari semua pertanyaan itu udah saya jawab sebisanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan mungkin ya, ataupun keliruan gak jelas apapun yang aku sampaikan untuk menjawab pertanyaan tentang hal ini. Dan ya nggak ada yang perlu untuk diapa-apain lagi ya, seperti itu. Dan saya melakukannya itu secara spontan, ya secara spontan. Jadi apapun yang ada di pikiran saya ya udah akhirnya saya tuangkan ke situ. Jadi ya sekian saya menjawab dari 4 pertanyaan ini, dan terima kasih. Bye.